Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai sosialisasi dalam seri mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Mari kita simak apa saja pembahasan kali ini. Sosialisasi adalah mencakup seluruh proses mempelajari nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, berbagai keterampilan, dan berbagai teknik yang dimiliki masyarakat atau yang menyangkut kebudayaan. Ibaratnya sosialisasi itu adalah proses bagaimana seseorang mempelajari apa-apa saja yang kemudian dimiliki oleh masyarakat, terutama pada kebudayaan yang ada di masyarakat. Ingat, kebudayaan memiliki 3 bentuk ya, tidak sekedar artefak dan seni, tetapi juga berupa adat kebiasaan maupun peradaban ya, atau civilization. Jadi sosialisasi ini merujuk ke sana, bukan sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya mensosialisasikan terkait dengan inovasi baru ya kepada masyarakat. Sebenarnya mirip tetapi sedikit berbeda karena sosialisasi itu proses aktif yang kemudian dilakukan oleh individu, sedangkan pensosialisasian itu kan proses aktif yang diberikan oleh penyuluh ya. Jadi sosialisasi dengan penyuluhan itu sedikit berbeda dalam konteks sosiologi dan antropologi pendidikan. Kemudian tujuan dari sosialisasi yang pertama adalah disiplin, kemudian yang kedua aspirasi, yang ketiga identitas, dan yang keempat adalah peran. Untuk disiplin sendiri maksudnya adalah sosialisasi itu mengajarkan mengenai dasar-dasar disiplin dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dan sampai pada bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan. Ya, orang tua sudah mulai melatih disiplin. Misalnya bayi dimandikan misalnya 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian makan 3 kali, pagi, siang, dan sore atau malam ya. Lalu tidur siang, mencuci tangan sebelum makan, dan sebagainya. Ini tujuan sosialisasi, yaitu adalah disiplin, supaya ada keteraturan, supaya anak ataupun individu itu paham bagaimana dia mandi dalam sehari, bagaimana dia makan dalam sehari, dan kapan dia harus makan, supaya tetap hidup dan lestari ya, karena tadi berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian masalah disiplin tidak hanya terkait dengan aktivitas di dalam rumah saja, tetapi juga menyangkut kegiatan di luar rumah, misalnya aktivitas belajar, bekerja, melakukan penelitian, dan sebagainya. Karena kita mempelajari suatu teknik ataupun hal baru itu kan tidak sekedar di rumah, tetapi di lingkungan teman sebaya, kemudian di masyarakat, di sekolah, itu juga tempat-tempat yang memungkinkan kita melakukan proses sosialisasi ini dengan tujuan disiplin. Kemudian, tujuan yang kedua adalah aspirasi. Apa yang dimaksud dengan aspirasi? Aspirasi dari satu masyarakat mungkin tidak sama, tetapi setiap masyarakat mempunyai aspirasi tertentu yang nantinya juga dapat berpengaruh pada anggota masyarakatnya. Seperti masyarakat pertanian, biasanya banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi petani, atau minimal dia menguasai alat-alat modern supaya pertanian di tempatnya itu lebih maju dan berkembang. Nah, ini adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh agen sosialisasi, yaitu orang tua, agar aspirasinya diterima oleh individu, yaitu anaknya atau generasi selanjutnya. Nah, ini tujuan yang kedua, setelah disiplin ada aspirasi. Tapi sekarang fenomenanya banyak juga keluarga dari kalangan petani
tidak menginginkan anaknya atau keturunannya itu menjadi petani juga, tetapi misalnya ingin agar anaknya bekerja sebagai karyawan pemerintah, ya, pegawai pemerintah, ataupun yang memiliki kantor yang tidak berkaitan dengan sawah gitu ya, atau ladang, jadi lebih bersih gitu ya. Ada yang seperti itu ya, atau misalnya sekolah harusnya dia mengembangkan agrarianya ya, kelautan, dengan mendaftarkan diri di sekolah pelayaran atau misalnya agribisnis, tapi kemudian tidak dilakukan karena ingin meninggalkan kebiasaan orang tuanya ya, atau kebiasaan mata pencaharian orang tuanya. Jadi dia lahir di keluarga nelayan, tapi kemudian tidak ingin menjadi nelayan seperti orang tuanya, tapi ingin keluar dari kebiasaan itu ya. Nah, tapi ada juga yang tetap ingin melanjutkan kebiasaan-kebiasaan ataupun mata pencaharian orang tuanya, karena orang tuanya dianggap sukses misalnya, ataupun orang tuanya memiliki value yang cukup baik dan kemudian diinternalisasi oleh anaknya dengan sangat baik pula. Maka aspirasi ini adalah tujuan kedua dari proses sosialisasi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah identitas, ya, di mana sosialisasi ini memberikan identitas kepada individu melalui aspirasinya. Individu itu belajar untuk mencari konsep dirinya atau identitas dirinya. Jati diri, istilahnya mencari jati diri ya, dengan sosialisasi ini. Ya, misalnya kalau dia seorang anak perempuan, bagaimana sebenarnya menjadi anak perempuan? Yang berbeda dengan kalau dia adalah anak laki-laki. Ini adalah proses sosialisasi yang penting, terutama mengenalkan gender kepada seorang anak ya, supaya dia mengetahui identitas dirinya. Kemudian juga tidak hanya sebagai perempuan atau laki-laki, misalnya dia juga mencari identitas sebagai anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang terdiri dari 2 orang saudara ya, 3 orang saudara, atau dia anak tunggal. Nah, itu biasanya seorang anak itu akan mencari identitasnya. Kalau dia seorang anak tunggal itu harusnya seperti apa, dan kebiasaan orang tuanya akan seperti apa. Lalu juga dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki saudara yang lebih banyak darinya. Nah, itu adalah proses identitas yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ya, melalui sosialisasi. Kemudian yang keempat adalah peran. Tujuannya adalah peran, yaitu untuk mengajarkan sosialisasi ini kepada peran yang menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan dengan status yang dimilikinya. Ketika orang tua mengajarkan anaknya memiliki peran sebagai anak, lalu disampaikan ada haknya, ada kewajibannya. Biasanya orang tua kita mengatakan anak itu adalah kewajibannya sekolah biasanya ya. Terus haknya adalah mendapatkan jajan, mendapatkan pengasuhan yang baik ya, mendapatkan uang saku. Itu adalah hak anak ya, dicintai, dikasihi. Nah, itu secara tidak langsung orang tua ataupun orang yang lebih dewasa akan mengajarkan anak ataupun orang yang di bawahnya yang lebih kecil itu tentang peran dia. Ketika guru ya mensosialisasikan peran seseorang sebagai siswa, dijelaskan siswa harus seperti apa, bagaimana harus bersikap ya. Itu adalah tujuannya untuk mengajarkan tentang peran yang harus dijalankan. Kalau kita menanyakan tentang identitas kita dengan pertanyaan siapa saya, maka selain identitas kita yang terjawab, di dalamnya juga termasuk peran apa yang harus dimainkan. Ketika pertanyaannya kamu siapa, itu harus diikuti dengan apa peran kamu gitu ya. Jadi ketika saya misalnya meminta ibu bapak
atau rekan mahasiswa memperkenalkan diri, biasanya kan asalnya dari mana atau instansi yang menaunginya itu dari mana. Itu artinya peran itu tidak seorang diri sebagai individu yang tunggal gitu, tetapi memiliki banyak peran. Dia sebagai guru, dia sebagai rekan kerja, dia sebagai orang tua dan sebagainya, yang kemudian masing-masing peran itu ada kewajiban-kewajibannya. Nah, itulah tadi tujuan dari sosialisasi, disiplin, aspirasi, kemudian peran, dan identitas. Lalu ada agen sosialisasi. Ini adalah orang-orang yang melakukan proses sosialisasi. Yang pertama pasti adalah keluarga, karena dia adalah agen utama dan pertama dalam melakukan sosialisasi. Ada ayah, ada ibu, kakak, adik, nenek, kakek, paman, bibi. Itu adalah keluarga-keluarga yang cukup keluarga inti gitu ya, keluarga inti dan kemudian keluarga terdekat. Juga ada keluarga-keluarga jauh yang merupakan agen sosialisasi. Kemudian ada yang kedua yaitu sekolah. Ketika seorang anak mulai harus mempelajari sesuatu, di mana tradisi kita adalah memberikan pengajaran ataupun pendidikan di instansi atau satuan kerja seperti sekolah, maka sekolah itu, yang ada di sekolah itu adalah agen sosialisasi. Jadi bukan hanya kepala sekolah ataupun guru, tetapi orang kantin, kemudian pas satpam, dan penjaga malam, dan sebagainya. Itu adalah agen sosialisasi yang kemudian mempengaruhi anak gitu ya di sekolahnya. Ketika peraturan di sekolah itu tidak boleh merokok misalnya ya, ternyata ada juga pendidik yang merokok ya, artinya warga tersebut juga memiliki karakteristik tertentu ketika memberikan sosialisasi. Terus juga misalnya di kantin masih dijual bebas ya rokok dan sebagainya. Jadi banyak sekali agen yang heterogen ya dalam suatu entitas ya, dalam suatu tempat, sehingga itu bisa mempengaruhi apa yang disosialisasikan dan bagaimana hal itu disosialisasikan. Kemudian yang ketiga adalah peer group atau kelompok teman yang sebaya. Di sini teman itu cukup memberikan pengaruh yang sangat besar ketika anak itu sudah mulai remaja. Ya, karena biasanya kalau anak yang baru lahir sampai pada usia 6 tahun ya, itu biasanya dia akan mendengarkan orang tua ya. Biasanya kalau diminta melakukan sesuatu atau diberi sesuatu yang bukan sesuai dengan value keluarganya, dia akan bilang, kata ibu saya, kata ayah saya, ini nggak boleh. Harusnya ini bukan untuk anak-anak, misalnya ketika diberikan permen atau diberikan video game ya, yang value keluarganya itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika sudah sekolah, itu kata orang tua itu sudah bergeser menjadi kata guru saya gitu. Jadi itu menjadi panutan anak gitu ya, acuan yang dipegang anak. Kata guru saya, kata Bu Indri, nggak boleh seperti ini, atau kata Bu Indri cara melakukannya begini. Nah, itu kalau sudah mulai sekolah ya. Ya biasanya sekolah-sekolah di SD ya. Tapi kemudian sudah di SD akhir, tingkat kelas atas ya, sampai SMP, SMA, itu biasanya bukan lagi kata ibu atau bapak saya, bukan lagi kata guru saya, tapi kata teman saya. Kata teman saya, kata si Andi gitu ya. Oh, nggak apa-apa kok nge-vape misalnya. Nanti juga bisa sembuh sendiri. Nah, artinya mereka ingin diakui di entitas yang namanya teman ya. Nah, ketika ingin diakui, maka value apa yang dianut di kelompok tersebut. Nah, maka dia mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Nah, itulah yang disebut dengan agen sosial yang peer group tadi ya. Jadi lebih dominan kata teman saya.
mereka akan lebih mendengarkan temannya daripada keluarga maupun sekolah. Nah, maka memang fondasi terkuat itu keluarga, itu memang usia dini itu ya. Jadi tanamkan betul hal-hal yang penting, yang fundamental, yaitu bisa membentengi anak untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ketika dia sudah dekat dengan peer group-nya. Kemudian agen sosialisasi yang berikutnya masyarakat. Nah, biasanya masyarakat ini juga akan mempengaruhi kehidupan seseorang ketika seseorang itu ingin dianggap di dalam masyarakat, ya, ingin dijadikan bagian dari masyarakat. Nah, biasanya ini orang yang sudah mulai menginjak dewasa awal, ya, misalnya dia kalau pemuda itu ikut Karang Taruna, ya, dia ingin diakui di masyarakatnya tentang eksistensinya. Kemudian juga ketika sudah mulai dewasa, ya, sudah mulai berkeluarga, bagaimana seseorang itu bisa diterima di masyarakat, itu kan mau tidak mau dia harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi bukan lagi kata teman saya, tapi kalau kata lingkungan di sekitar, ini jam belajar sekian dan sebagainya. Jadi berubah-ubah gitu ya, karena setiap fase kehidupan itu kan akan menjalani perannya masing-masing dan waktu yang mengikat gitu ya, dan agen-agen yang mempengaruhi. Biasanya orang yang dewasa itu akan lebih mendengarkan omongan-omongan masyarakat begitu ya, karena untuk bisa diakui di masyarakat tersebut. Kemudian juga tidak lupa, nah ini yang kemudian perlu kita waspadai, yaitu media informasi. Nah, media informasi ini adalah teknologi yang memiliki dua mata ya, dua mata seperti pisau. Ketika kita bijak, maka itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi ketika kita tidak bijak atau kita lengah sedikit, mungkin itu bisa membahayakan atau mengiris tangan kita ya ketika kita menggunakannya. Artinya media informasi ini tidak mengenal usia ya. Bisa saja anak-anak belum sekolah pun bisa terpapar ya, ketika dia sudah berinteraksi dengan handphone ya, dan seterusnya. Scrolling handphone itu bisa saja mempengaruhi mental otaknya ya, sehingga mensosialisasikan apa yang dia lihat ya. Ingat apa yang kemudian ditampilkan di handphone ya, dengan warna yang cerah dan sebagainya, walaupun klaimnya ini cocok untuk usia 0 sampai 3 tahun sekalipun ya, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak ya. Karena sejatinya otak anak umur 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh terlalu banyak distimulasi dengan warna-warna yang terlalu banyak. Karena dia hanya butuh memfokuskan pada satu atau dua warna ketika melihat. Nah, kalau dilihatkan kartun yang begitu banyak warnanya, kompleksitas gambarnya, itu justru mendistraksi fokus dia, ya, sehingga proses informasi itu terlalu berlebihan, ya. Karena terlalu berlebihan, perkembangan bahasanya dan sebagainya itu malah terhambat. Makanya adanya speech delay dan sebagainya. Nah, media informasi ini juga bisa mempengaruhi orang dewasa sekalipun ya. Jadi bisa mensosialisasikan gaya hidup, misalnya ketika orang dewasa suka lihat status orang lain ya, kemudian ada rasa ingin juga, ada rasa cemburu dan sebagainya. Jadi ada model yang kemudian diikuti. Oh, standar masyarakat media sosial itu seperti ini, ikut ya. Oh, ternyata yang A lagi, B lagi, C lagi ikut. Jadi media informasi ini juga luar biasa sebagai agen sosialisasi.
Berikutnya adalah model sosialisasi. Model sosialisasi ini ada beberapa, yaitu conditioning, identity taking, modeling, dan learning to cope. Untuk apa beda dari keempat model ini, kita akan simak di slide selanjutnya. Yang pertama adalah conditioning atau pengkondisian, di mana individu itu dikondisikan untuk memahami tentang bentuk respon yang muncul dari lingkungan masyarakat. Jadi ada stimulus dan respon atau sebagai hasil dari suatu pengalaman yang dialami oleh individu. Jadi apa yang sudah dipelajari oleh individu akan dipahami sebagai suatu kebiasaan yang harus diikuti dalam masyarakat. Misalnya orang tua kita mengajarkan kalau bertamu itu sebaiknya jangan siang hari atau jangan pada saat jam tidur siang, karena itu bisa saja mengganggu tuan rumah. Karena bisa saja kita kalau bertamu di siang hari, orang tuan rumahnya sedang tidur siang ataupun sedang istirahat. Nah, itu adalah kebiasaan yang diajarkan kalau bertamu tidak boleh siang-siang. Nah, mungkin bisa sore hari atau malam hari. Itu akan lebih akan lebih pas gitu ya. Nah, itu pembiasan itu menjadi stimulus yang kemudian direspon oleh individu untuk mengikuti apa yang sudah diajarkannya. Nah, ini pengkondisian. Nah, ketika pengkondisian itu gagal dipahami, maka biasanya akan ada pengulangan. Pengulangan sampai dia memahami itu, tapi ketika diulang dan kemudian tidak sesuai harapan atau mental gitu ya, maka ada yang namanya hukuman ataupun pengurangan suatu pengkondisian itu sendiri. Bisa saja dihukum agar dia tidak mengulangi atau mengikuti apa yang diinginkan oleh yang mensosialisasikan ini, ya, atau agen yang mensosialisasikannya. Kemudian contohnya secara sederhana ya, ketika anak tidak tidur ya, atau ada anak yang kemudian ikut nongkrong ya malam hari di rumah temannya atau sekedar di angkringan, terus belum pulang-pulang sampai jam 1 malam, khawatir orang tua atau keluarganya dia terkena kelitih atau bahkan menjadi pelaku kelitih, maka diingatkan oleh keluarganya agar tidak pulang malam dan seterusnya, dikondisikan agar kendaraan yang ada di rumah itu terkunci semua sehingga tidak bisa dipakai. Ternyata si anak punya cara lain ya. Jadi kalau ada satu cara yang dihentikan, muncul 1000 cara lain yang kemudian dia lakukan ya. Ternyata dia bisa meminta temannya untuk menjemput dan sebagainya. Jadi kebiasaan yang tidak diinginkan itu terulang lagi. Nah, maka perlu ada upaya lebih supaya anak kemudian mengikuti apa yang diarahkan oleh agen sosialisasi yang mengharapkan agar tidak keluar malam-malam. Karena itu lebih membuat meresahkan warga ya kalau ketika dia terlibat pada kelitih begitu. Kemudian untuk model yang kedua adalah identity taking ya. Ini disebut dengan pengambilan peran atau identitas ya. Pada umumnya pada usia 5 tahun, individu itu sudah mulai belajar tentang jenis kelaminnya. Sebagai seorang laki-laki kah, sebagai seorang perempuan kah, mereka sudah mulai belajar ya. Makanya ketika usia-usia seperti ini, ibu itu memang perannya lebih banyak, tetapi juga ayah itu perlu memberikan sentuhan-sentuhan juga ya untuk mengetahui bahwa mereka itu harus mengenal bahwa ada peran yang berbeda pada suatu jenis kelamin laki-laki ataukah jenis kelamin perempuan. Nah, mulai dari dirinya, mana anak-anak kecil itu yang perempuan ya maupun laki-laki itu sudah dijelaskan tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain atau disentuh dengan izin dia, misalnya ke dokter ya. Nah, itu kan dokter akan meminta izin ketika menyentuh bagian leher ataupun bawah leher untuk memeriksa menggunakan stetoskop ya, sehingga anak itu bisa berbicara gitu ya, menyampaikan bahwa
Kalau ada orang yang berniat jahat ya melakukan kekerasan seksual ataupun hal lain, dia bisa mengungkapkan ya. Makanya dijelaskan mulai dari tubuhnya supaya dia mengenal mana yang harus dilindungi dan tidak. Lalu berikutnya mereka juga belajar tentang apa yang umumnya dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan ya, apa yang dilakukan dan juga apa yang dipakai ya. Kemudian dalam proses selanjutnya mereka juga belajar tentang beberapa peranan yang ada dalam masyarakat, seperti sebagai siswa, ya, sebagai istri, pegawai, dan sebagainya. Mereka akan menilai, oh, punya peran-peran yang berbeda-beda begitu. Kemudian yang ketiga adalah modeling atau pemberian teladan ya, contoh. Seseorang tuh biasanya memiliki seseorang yang dikagumi, dicintai atau ditakuti sebagai model dari perilakunya. Nah, ini adalah bentuk dari proses pencarian identitas terhadap perannya. Jadi dia akan mengetahui mana orang yang dikagumi ya. Model ayah yang seperti apa sih yang dia definisikan selama ini? Ayah yang pemaaf, ayah yang keras kepala, atau ayah yang pemarah gitu ya. Atau ayah yang tidak ada dalam perannya. Itu juga modeling yang dia terjemahkan dari apa? Dari seseorang yang dia kagumi, dia cintai, bahkan dia takuti gitu ya. Sering kita mengatakan ketika anak itu sulit diatur ya, biasanya ibu akan bilang begini, ancaman yang disampaikan kepada anaknya, nanti ibu bilangin ayah loh, nah gitu ya. Atau ketika di sekolah, biasanya kepala sekolah dibawa-bawa, kalau anak melakukan kesalahan, nanti ibu laporin ke kepala sekolah loh gitu ya. Jadi seolah-olah orang agen sosialisasi ini menokohkan seseorang itu harus ditakuti gitu ya. Ini juga perlu dievaluasi ya, karena perkataan-perkataan seperti itu bisa membuat anak mempersepsi sesuatu yang belum tentu benar ya. Kemudian model yang dipilih merupakan bagian dari pembentukan kepribadian seseorang dan perkembangannya sebagai seorang personal maupun keterlibatannya dalam masyarakat. Ya, modeling. Makanya hati-hati betul ya ketika seorang anak itu di sekitarnya itu model-modelnya tidak baik ya. Itu bisa saja mempengaruhi bagaimana dia bersikap ya. Ketika di rumah ayahnya melakukan kekerasan fisik, ibunya tidak hadir, galak dan sebagainya, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya anak-anak dapatkan, tentang kehangatan ayah, kehangatan ibu ya, ayah yang tegas, ibu yang membasuh luka, itu tidak ditemukan, sehingga dia akan mencari model-model lain yang ada di luar sana. Jadi kalau ketemunya modelnya orangnya baik gitu ya, itu ya suatu rezeki ya, anugerah. Tapi kalau ketemunya yang jahat, kemudian memiliki kepentingan yang tidak baik, nah itu yang membahayakan. Jadi anak-anak yang mencari identitas di luar itu biasanya mengalami kekeringan di rumah karena kekurangan model tadi. Ketidakhadiran ayah secara hakiki ya. Jadi mungkin ayah ada di secara fisik ada di rumah tetapi tidak secara mental ya. Nah, makanya modeling ini juga menjadi model dalam sosialisasi dengan mencontohkan, karena children see children do, apa yang dilihat anak itu akan dilakukan anak begitu. Selanjutnya yaitu sebentar, learning to cope ya. Learning to cope ini dalam kepribadian seseorang ada norma-norma dan nilai-nilai yang sudah dimiliki. Dan kemudian dalam situasi yang baru, individu juga belajar tentang norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku pada masyarakatnya. Artinya dalam diri anak itu ketika sudah masih kecil ya, maksud saya sudah dibiasakan oleh orang tuanya kalau makan
3 kali sehari, kemudian setelah makan mau tidur malam itu harus sikat gigi. Ada nilai-nilai kebersihan misalnya, ada nilai-nilai dan norma-norma yang sudah dibiasakan sejak lahir oleh orang tuanya atau keluarganya. Nah, itu nilai itu yang kemudian membentuk kepribadian dia, ya. Tapi kemudian ada situasi baru, misalnya dia harus merantau ya, ke daerah ataupun provinsi yang jauh dari tempat tinggalnya. Ada nilai dan norma yang baru, ya, yang perlu dia pelajari supaya bisa diterima di masyarakat tersebut. Ketika berbeda dengan apa yang sudah dipelajari dulu masih kecil, maka dia harus berusaha menyesuaikan diri. Karena kalau tidak begitu, dia akan mengalami kesulitan dalam penerimaan masyarakat. Ya, makanya disebut dengan learning to cope. Ya, belajar untuk kemudian mengcope, ya, menerima hal baru yang berbeda, mungkin berbeda dari kebiasaan ataupun norma yang dianutnya begitu. Nah, itu tadi model ya. Kemudian seseorang dapat juga menentang suatu norma karena dia tidak dapat merespon terhadap norma tersebut. Jadi ketika berada di tempat baru ada norma baru nih, tetapi norma itu bertentangan sangat ekstrim dengan norma yang dimilikinya. Ya, misalnya dia tidak mendukung misalnya LGBT karena dilarang oleh agama manapun. Ketika merantau ke Belanda di mana LGBT dilegalkan, maka itu tidak mungkin dia respon untuk menerimanya gitu ya, karena itu bertentangan. Jadi boleh saja itu tidak diterima karena secara fundamental itu berbeda dan sangat fatal ketika mengikuti norma tersebut ya. Kemudian individu sudah menguasai nilai dan norma mana yang harus diikuti. Artinya dia memiliki imunitas yang sudah kuat ketika berada di lingkungan yang memiliki ancaman ya terhadap norma yang sudah dianutnya selama ini. Ketika imunitasnya tidak kuat ya dia akan terpengaruh. Itulah yang disebut dengan learning to cope ya. Kemudian setelah kita belajar modeling tadi, model-model sosialisasi, ada kita kaitkan dengan pola asuh terhadap anak atau parenting style ya. Ini juga berlaku untuk kita orang tua yang memiliki anak yang sudah besar ya, mungkin sudah SMA atau sudah kuliah. Artinya kita juga perlu mengevaluasi ya sejauh mana parenting style kita ya. Barangkali itu juga bisa menjadi perbaikan ketika nanti anak-anak kita berkeluarga dan memiliki anak ya. Nah, itu biasanya kalau jadi kakek nenek, uti dan aku itu kan seperti ada keinginan gitu ya untuk kemudian mengulang parenting style yang ideal ya. Nah, tapi hati-hati kalau orang sudah tua itu kalau mengasuh anak itu kan secara fisik tidak memungkinkan ya, tidak sekuat ketika dulu masih muda. Artinya jadi lebih tidak tegaan. Nah, itu juga perlu diantisipasi ya, karena raja tega itu adalah orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi kalau kakek nenek itu biasanya kasih sayangnya tuh terlalu banyak ya, terlalu lembut kepada anak. Oke, kita belajar pola asuh. Kalau dari sosiologi ini dia mengidentifikasikan ya. Saya kira tidak hanya di sosiologi antropologi ya, hampir semua bidang juga akan mengatakan ada pola-pola otoriter, kemudian demokratis, lalu permisif ya. Ini 3 pola asuh yang sering dikenalkan gitu ya, sering diketengahkan ya kepada kita, di mana otoriter itu adalah hak dominan dan pengasuhan dan sebagainya itu berada pada orang dewasa atau orang tua. Jadi anak itu adalah objek yang harus mengikuti. Kemudian demokratis itu tidak dominan pada orang tuanya, tetapi memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bersuara atau memberikan pendapat ya. Jadi ada negosiasi yang cukup ketika ada perbedaan dan perdebatan, ada ruang untuk menegosiasikan dan kemudian memberitahu kenapa ini tidak boleh, kenapa itu tidak, kenapa itu boleh gitu ya.
ini lebih demokratis. Kemudian permisif, yang permisif ini orang tuanya tidak punya kendali, tidak punya andil yang cukup, sehingga kemauan sangat bebas ya diberikan kepada anak untuk menentukan pilihannya. Padahal anak kan secara akal mungkin belum cukup baik ketika memilih atau melakukan sesuatu yang salah. Nah, itu kan juga akan berbahaya. Jadi permisif ini terlalu melonggarkan, sedangkan otoritarian terlalu membatasi. Tapi demokratis itu tengah-tengah ya. Kadang perlu dilonggarkan, kadang perlu dibatasi. Bagaimana pola asuh yang efektif di zaman yang berubah saat ini? Ya, tentu kita harus adaptif ya. Saya sarankan memang yang demokratis ya. Ada kalanya kita perlu tegas untuk hal-hal yang membahayakan. Ada kalanya kita perlu melonggarkan ya ketika mereka membutuhkan kreativitas ataupun hal yang membuat mereka lebih berkembang lagi ya, atau anak-anak lebih mengetahui dunia luar, tidak takut pada dirinya, tidak seperti katak dalam tempurung. Maka diperlukan keseimbangan antara otoriter dan permisif, yaitu demokratis. Ya, ini pola asuh yang efektif. Itu pola asuh yang dinamis yang bisa berubah pada situasi dan kondisi tertentu. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Ya, kalau anaknya memang bisa diajak berlari ya buat dan gunakan kondisi dan pola asuh yang membuat dia berlari juga. Tapi kalau anaknya ya tidak bisa cepat-cepat ya kita juga harus turunkan tensnya supaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Ayah ibu juga harus kompak ya. Dan yang paling penting adalah pola asuh itu disertai perilaku positif dari orang tua. Dari perkataannya, dari perilakunya, semua hal itu memang harus dilakukan secara positif dari orang tua ya. Jangan sampai orang tua mengajarkan kepada anak jangan marah gitu ya, tapi ternyata dia meminta anaknya jangan marah pakai nada emosi gitu ya, nada tinggi ya, itu kan sesuatu yang bertolak belakang. Kemudian kalau diminta untuk jangan berbohong, tapi ketika ada yang nyariin orang tuanya minta anaknya bilang ibu atau bapaknya tidak di rumah. Ya, ternyata lucunya anaknya bilang kata ibu saya ibu tidak di rumah. Artinya harus inline ya dengan ajaran yang diajarkan kepada anak dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Ada juga yang menarik ya ketika saya mengantar anak ke sekolah ini ya, sekolah Islam terpadu ya. Saya lihat itu anak-anak itu sangat lucu ya, fitrahnya itu masih bagus ya. Di sekolah itu biasanya pakai seragam ya, seragamnya pakai jilbab ya. Kemudian jilbabnya itu ya rapi ya, anak-anak namanya anak-anak ya. Ketika itu yang diajarkan di sekolah harus menutup aurat dan sebagainya, kemudian di rumah ternyata tidak gitu ya, orang tuanya tidak menutup aurat ya, atau sekedar pakai jilbab itu tidak, tapi misalnya pakai crop top ya yang udelnya kelihatan, kemudian hot pants yang diobral kemana-mana pahanya gitu kan. Artinya ada disonansi kognitif di situ, ada perbedaan pemahaman secara kognisi. Di satu sisi anak melihat lingkungan sekolah sangat menjaga aurat, di sisi lain di rumah terbuka ya, jadi dia bingung mana value yang harus dijalankan ya, ikut keluarganya, ikut sekolahnya gitu kan. Jadi agak kontradiksi juga. Maka itu sangat tidak efektif ketika melakukan pola asuh yang tidak linear tadi ya, tidak sesuai. Nanti value-nya tidak akan kesampaian ya. Yang kita inginkan A tapi prakteknya C ya. Atau prakteknya Z. Nah, itu jauh sekali ya. Nah, itu dia yang berkaitan dengan sosialisasi. Kita belajar cukup banyak terkait dengan siapa agen sosialisasi, tujuan sosialisasi, lalu model sosialisasi, dan bagaimana pola asuhnya ya. Karena nanti berkaitan dengan
imbasnya kepada pengajaran yang kita lakukan kepada siswa kita atau peserta didik kita, kita akan diminta untuk menyesuaikan ya, model mana yang perlu kita terapkan untuk tujuan sosialisasi tertentu, sosialisasi disiplin. Nah, maka perlu ada model-model yang sesuai gitu ya, misalnya modeling ya, pendisiplinan. Kalau yang yang mencontohkan tidak disiplin ya kan akan mental juga gitu ya, diminta untuk masuknya on time ternyata nggak on time. Jadi banyak hal yang kemudian kontradiksi sehingga ya tidak didengarkan gitu ya. Tapi beda ceritanya kalau kita sebagai pendidik itu memberikan modeling yang ideal gitu ya, sehingga anak-anak itu juga malu kalau tidak seperti itu ya. Ya, ini dia imbasnya begitu ya, kita belajar sosialisasi itu harapannya bisa menyesuaikan diri di mana kita bekerja dan di mana keluarga kita juga bisa kita sosialisasikan pada hal-hal yang positif ataupun value-value yang mendukung kebermanfaatan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.